Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Astuti. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PKN, Angkatan 2024. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, di mana saya akan menjelaskan terkait hasil resume yang saya dapatkan pada 2 materi yang telah disampaikan atau dipresentasikan oleh 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dari kelas C maupun kelompok 2 dari kelas A. Baik, yang pertama itu kita masuk pada materi kelompok 1 kelas C, di mana materinya itu interaksi sosial. Jadi interaksi sosial merupakan tindakan sosial yang memiliki hubungan-hubungan dinamis masyarakat antara orang maupun kelompok. Lalu ada 4 tipe tindakan sosial. Yang pertama, tindakan sosial instrumental, di mana tindakan sosial instrumental ini berarti interaksi yang dilakukan itu berbasis teks atau ada nilai di dalamnya. Contohnya itu seorang guru bertujuan ingin mengetahui seberapa paham siswa terhadap pembelajaran sosiologi dari apa yang telah diajari oleh guru. Nah, hasil atau teks instrumen pertanyaan itu merupakan interaksi sosial instrumental. Lalu yang kedua itu tindakan sosial berorientasi pada nilai. Jadi jenisnya ini tuh bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dari perhitungan yang disadari, sementara tujuannya adalah di dalam hubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contohnya itu adalah seorang pemuda itu yang memberikan kursi yang dia duduki kepada orang tua atau yang lebih tua, karena dia menganggap bahwa anak atau seseorang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Lalu kita masuk pada materi selanjutnya, itu tindakan sosial nasional. Adalah seorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang. Contohnya itu adalah upacara-upacara adat yang dilestarikan dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Contohnya pada upacara adat kematian suku Toraja, itu salah satu contoh dari interaksi sosial nasional atau tradisional. Lalu kita masuk tindakan sosial afektif. Nah, tindakan sosial afektif ini itu didominasi itu karena perasaan atau emosional. Nah, dimana sifatnya ini itu tidak memikirkan panjang kali lebarnya atau penjelasan atau apa yang terjadi setelahnya. Nah, contoh dari interaksi ini itu adalah seseorang yang sedang berpacaran atau menjalin hubungan asmara. Lalu selanjutnya itu kita masuk pada materi kelompok 2 dari kelas A, yaitu budaya dan identitas nasional. Jadi pengertiannya itu menurut Imade Gede Arimbana 2011-175 bahwa globalisasi budaya adalah proses homogenisasi dunia dengan mengusung kemasan budaya populer Amerika. Kondisi tersebut jelas dapat dilihat dan dinilai dari penekanan konsumsi terhadap budaya barat umumnya, sehingga muncul istilah westernisasi, di mana istilah westernisasi ini digunakan untuk orang-orang yang terlalu banyak melakukan modernisasi. Lalu kita masuk pada hubungan antara budaya dan identitas nasional. Jadi budaya berperan sebagai sumber utama bahan material dalam konsumsi identitas nasional. Nilai-nilai budaya yang berwariskan secara lintas generasi seperti bahasa nasional, tradisi ritual, seni kesenian, serta norma sosial yang menjadi komponen penentu. Nah, ini yang menjadi identitas nasional
dari Indonesia sendiri itu karena dikemas dari budaya-budaya yang ada di Indonesia yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Lalu kita masuk pada unsur-unsur budaya yang membentuk identitas nasional Indonesia, di mana ada 4 komponen. Yang pertama itu suku bangsa, yang kedua ada agama, yang ketiga ada kebudayaan, dan yang terakhir adalah bahasa. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada dampak globalisasi terhadap budaya dan identitas nasional. Nah, pertama itu ada dampak positifnya. Nah, yang pertama dari dampak positif itu yaitu memperluas pengetahuan dan kesadaran. Lalu yang kedua mendorong inovasi dan pembangunan. Lalu yang ketiga memperkuat peran negara. Lalu kita masuk pada dampak negatifnya. Yang pertama homogenisasi budaya. Lalu yang kedua terjadinya konflik-konflik nilai-nilai sosial. Nah, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Suci Astuti, pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.